Transisi energi yang sedang dilakukan Indonesia menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. Transisi energi juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih guna mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih hijau. Indonesia mempunyai potensi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, misalnya pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang sumber energinya dari Sungai Kayan, di mana potensi hydropower Sungai Kayan diperkirakan 11 hingga 13 gigawatt. Selain itu, Indonesia juga mempunyai energi hijau lainnya dalam bentuk panas bumi. Potensi panas bumi di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia dengan ratusan titik potensi yang tersebar membentang di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi panas bumi di Indonesia sekitar 23,4 gigawatt dengan kapasitas terpasang PLTP sebesar 2,3 gigawatt. Sehingga Indonesia berada pada posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat dalam memanfaatkan panas bumi sebagai tenaga listrik. Ini artinya ada upaya perubahan suplai energi dari yang sebelumnya bergantung pada batu bara ke energi yang lebih bersih. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan persentase pencampuran biodiesel dalam bahan bakar. Yang terbaru, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk memberi subsidi pembelian kendaraan listrik, meski mendapat kritik dari Baca Pres Anies Baswedan soal subsidi kendaraan listrik yang dinilai tidak tepat. Co-founder and Chief Growth Officer Nafas Indonesia, Piotr Jakubowski pun angkat bicara. Ini bukan zero-sum game, bukan artinya kita harus support public dan tidak support private atau support private dan tidak support public. Ini harus menjalan dengan bersama. Infrastruktur transport publik yang bagus itu bukan 100% garansi orang akan pindah. Pemerintah kita sudah ada plan ke depan untuk transisi energi. Ya mungkin 30, 40, 50 tahun ke depan, tapi ada plannya dan sudah dijalankan. Ia menilai subsidi dinilai tepat karena polusi hanya akan terbukti membaik jika kendaraan listrik sudah masif menggantikan mobil berbahan bakar fosil. Untuk bisa menentukan dan untuk bisa menjalankan transisi yang akan berdampak kepada kualitas udara, kita perlu jauh lebih banyak mobil dan motor listrik. Nah, salah satu hal baik kebalik kepada hal-hal subsidi ini, salah satu hal yang penting itu adalah mobil listrik harus jadi lebih affordable. Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sigit Reliantoro menyebut, berbagai studi telah membuktikan mobil listrik unggul dari mobil fosil fuel atau konvensional. Salah satunya studi pada 2013 yang menyebut kendaraan listrik unggul 80%. Memang ada catatan bahwa 30-50% dari beban yang disebabkan oleh kendaraan listrik itu memang terpusat pada pembuatan baterainya. Jadi mulai dari pembakaran, smelternya, dan baterainya itu beban gas rumah kacanya sekitar 30-50% dari keseluruhan dampak yang disebabkan oleh kendaraan listrik. Potensi limbah yang akan dihasilkan dari kendaraan listrik ini juga memunculkan permasalahan mengenai jumlah baterai bekas yang akan dihasilkan akibat melonjaknya penggunaan KBLBB. Baterai memiliki masa pakai yang tergolong cukup singkat, sekitar 10 hingga 12 tahun. Setelah itu, baterai perlu diganti dengan yang baru agar kendaraan bisa dipakai selanjutnya. Keterbatasan daya baterai ini akan menimbulkan limbah yang besar di masa depan. Namun, Sigit mengatakan pemerintah telah bersiap terkait ketakutan limbah baterai di masa mendatang. Jadi memang kita pada waktu ada konsep mengenai kendaraan listrik ini, kita sudah menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan smelter, berkaitan dengan pembangunan pabrik baterai, dan bahkan kita juga sudah membuat baku mutu yang berkaitan dengan
nanti recycle baterai-baterainya. Dengan Bapak Menko Maritim dan Investasi sedang melakukan pembinaan untuk industri-industri yang berkaitan dengan baterai ini, mulai dari penambangannya, mulai dari smelternya. Ketika kendaraan listrik menjadi mudah didapatkan, akan terjadi peningkatan permintaan energi listrik. Tak hanya untuk mengisi baterai, produksi dari baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik pun memerlukan energi yang besar. Hal ini tentunya juga akan dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, sehingga akan meningkatkan ketergantungan manusia terhadap energi listrik. Menurut beberapa pendapat, peningkatan permintaan dari kendaraan listrik pada pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan ini secara tidak langsung akan menghilangkan aspek hijau dari kendaraan tersebut. Sehingga untuk membuat kendaraan listrik benar-benar hijau, pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan penelitian lebih lanjut serta peralihan sumber energi ke EBT untuk efek yang nyata. Meski begitu, penerapan KBLBB secara masif tidak sepenuhnya buruk. Dengan kendaraan listrik, tentu tingkat emisi akan berkurang. Polusi hanya akan berasal dari pembangkit listrik dan tidak dari kendaraannya langsung. Hal ini tentu akan memberikan efek positif terhadap tingkat polusi udara di daerah yang padat polusi, sehingga tingkat kesehatan masyarakat pun akan mengalami peningkatan. Dari sisi penguraian kemacetan, dengan meningkatnya pengguna tersebut, maka akan muncul kemacetan seperti di kota-kota besar. Efek domino seperti pemborosan energi, tersendatnya rantai logistik, hingga kecelakaan lalu lintas perlu diantisipasi oleh pemerintah ke depannya. Di sisi lain juga diperlukan kritikan untuk kebijakan pemerintah dengan perspektif yang mendukung aksi iklim. Pasalnya, banyak negara yang sudah berkomitmen untuk menjaga agar panas bumi tidak melebihi ambang batas 1,5 derajat Celcius. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada entitas di atas negara yang mampu menjaga komitmen tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus meminta para pemangku kepentingan membuat kebijakan aksi iklim dan merespons dengan sungguh-sungguh hal ini. Dalam masa transisi energi terbarukan, juga terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Salah satu yang terberat adalah kepentingan sekelompok orang yang tidak menginginkan perubahan. Banyak kepentingan yang membuat masyarakat tersebut tidak mau berubah karena tidak ingin model ekonominya terganggu. Selain itu, mematangkan talenta-talenta dalam beberapa tahun ke depan untuk industri ini juga perlu menjadi perhatian. Dikhawatirkan jika SDM Indonesia tidak bisa beradaptasi dalam menghadapi perubahan teknologi, ada kekhawatiran Indonesia harus mengimpor talenta dari luar negeri untuk menggarap potensi besar ini. Dalam mendukung percepatan transisi energi di dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik guna mendorong target penurunan emisi Indonesia tahun 2030. Di samping itu, Indonesia meningkatkan komitmen pencapaian Nationally Determined Contribution atau NDC pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi per 23 September 2022 sebesar 31,89% dari sebelumnya 29% unconditionally dan 43,2% dari sebelumnya 41% conditionally. Dengan berbagai program pemerintah tersebut, pemberian subsidi kendaraan listrik ini diharapkan Indonesia berpeluang mencapai target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat sesuai dengan perjanjian Paris. Namun di balik itu, PR Indonesia memang masih panjang jika ingin sepenuhnya menerapkan green energy. Namun bukan berarti Indonesia tidak mungkin mengikuti jejak negara Brasil yang sukses menerapkan energi bersih dan terbarukan.